Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sang Pembenci Korupsi nomor satu di Indonesia. Setelah hari ini tanggal 20 Oktober 2024 sudah dilantik presiden baru menggantikan presiden yang lama atau sudah disumpah presiden yang baru untuk menggantikan presiden yang lama. Katanya sudah tidak ada kata pelantikan sekarang mungkin tepatnya serah jabatan dari presiden yang lama ke presiden yang baru Kalau saya sesuai nama saya, Sang Pembenci Korupsi. Channel saya adalah Sang Pembenci Korupsi nomor satu di Indonesia Saya tidak akan banyak bicara masalah proses pemilu misalkan dan lain-lain tapi berkisar dengan masalah-masalah korupsi Setelah kita dengar janji-janji politik dari Bapak Prabowo menggelegar, saya katakan banyak sekali janji-janji politik janji-janji politik yang mengenai pemberantasan korupsi saya katakan bukan menyala lagi tapi menggelegar di mana-mana kita menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo ini semoga saja nanti bisa setidaknya mengurangi korupsi yang ada di Indonesia ini walaupun tidak bisa memberantas tetapi setidaknya bisa mengurangi atau pemberantasan korupsinya bisa lebih baik daripada presiden-presiden yang sebelumnya Itu harapan kita Tetapi kalau kita melihat dari janji-janji politiknya yang menggelegar tadi ditambah lagi dengan bergabungnya sang Fahri Hamzah Fahri Hamzah itu kan pernah mengeluarkan statement begini kalau dia presiden katanya setahun selesai itu korupsi bisa terberantaskan mudah-mudahan saja dengan adanya kerjasama antara Pak Fahri Hamzah dengan Bapak Prabowo untuk menyelesaikan dengan cepat yang namanya korupsi ini di negara kita ini makanya kalau terberantaskan korupsi ini ada beberapa hal yang perlu kita catat Yang pertama, kita nggak usah susah-susah lagi menegakkan hukum Kalau korupsi udah terberantas sampai ke akar-akarnya, makanya hukum itu akan tegak setegak-tegaknya Terus proses pemerintahan yang mungkinnya tadinya diperlambat harus ada amplop dulu proses penerimaan pegawai negeri sipil pemilu kita yang tadinya syarat dengan money politik kalau korupsi udah hangus udah terberantaskan di muka bumi ini tidak akan lagi ada Jadi mungkin partai-partai politik itu akan melaksanakan tugasnya melaksanakan kepartaiannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menggunakan money politik lagi politik uang lagi tidak menggunakan jasa-jasa oligarki lagi seperti itu tidak adanya dinasti politik lagi makanya sistem pemerintahan negara itu akan tegak tidak perlu disuruh-suruh maka secara otomatis ketika korupsi bisa terberantaskan semua kerusakan demokrasi, kerusakan daripada etika, kerusakan daripada reformasi selama ini penegakan hukum yang katanya tajam ke bawah tumpul ke atas itu akan menjadi adil dengan sendirinya akan menjadi
adil seadilnya ya. Karena apa? Ya, karena korupsinya sudah terberantaskan ya. Kita doakan saja ya, kabinet yang akan datang ya, rezim yang akan datang akan benar-benar ya sesuai dengan janjinya ya, akan memberantas yang namanya korupsi ini ya, sehingga ya negara kita ini ya akan cepat majunya ya. Karena apa ya, negara korupsi itu sudah menghambat ya, menghambat kemajuan bangsa ya. Korupsi itu sudah memiskinkan rakyat ya. Korupsi itu sudah apa namanya menyandra kemerdekaan dari rakyat kecil seperti itu. Jadi seandainya korupsi itu sudah bisa terberantaskan, makanya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Insya Allah tahun 2045 nanti Indonesia emas itu akan tercapai ya. Indonesia itu akan maju ya, akan jadi seperti Cina, akan seperti melebihi Jepang, bahkan negara-negara Asia yang lain ya. Kita bisa melihat nanti misalkan Batam itu sudah jadi seperti Singapura mungkin ya, Papua sudah menjadi